Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Nah, jadi ayat 144 masih melanjutkan ya cerita tentang Nabi Musa beserta kaumnya yang sudah selamat ya dari kejaran Firaun. Jadi mereka selamat menyeberangi Laut Merah ya. Kemudian menurut tafsir mereka berada di negeri Syam ya. Negeri Syam itu kalau sekarang meliputi Syria ya, kemudian Palestina, Yordan ya, kalau tidak salah ada beberapa negara di situ. Nah, jadi khususnya nanti mereka akan menuju Palestina ya, beserta kaum yang beriman ini yang sudah selamat dari kejaran Firaun. Nah, ini lanjutannya perjalanan mereka. Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur." Nah, jadi kita ingat ya bahwa asal mula kita yaitu dari Nabi Adam ya, yang asalnya adalah dari surga, kemudian karena suatu dosa ya ketika itu memakan buah larangan ya, yang buah huldi, maka kita diturunkan ya ke bumi ya, Nabi Adam, yang akhirnya sampailah ke kita ya anak turunannya. Namun Allah menerima ya taubat Nabi Adam dan berjanji akan kembali memasukkan kita ya ke surga bagi orang-orang yang mau ya mengikuti risalah ya yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang diutus. Nah, karena bentuk kasih sayang Allah supaya kita ya setiap umat itu selalu diberikan, selalu diturunkan ya selalu Allah pilih di antara setiap umat, setiap zaman, mulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bentuk utusan ini adalah bentuk wujud cinta Allah ya kepada kita ya sebagai umat manusia agar kembali selamat ya menuju jalan. Nah, agar kita itu bisa pulang kembali ke kampung halaman ya, dikasih petunjuk. Nah, juga ada penuntunnya yaitu para nabi dan rasul. Nah, kemudian sampai saat ini yaitu para ulama-ulama ya yang mewarisi nabi dan rasul, itulah penerus ya, penerus nabi dan rasul, karena kita sudah tahu ya melalui Al-Qur'an bahwa penutup ya anbiya ya, para anbiya, para nabi dan rasul adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di sini menjadi pedoman bagi kita ya, kalau kita mau kembali selamat ya ke kampung halaman kita supaya tidak tersesat ya, jalannya lurus dan insya Allah sampai ya sebagaimana yang Allah kabarkan, maka kita di sini harus mengikuti risalah. Nah, di sini kata Allah ya, risalahku dan firmanku. Kemudian kita diperintahkan untuk berpegang teguhlah kepada apa yang diberikan Allah. Nah, dalam hal ini ketika pada masa itu yaitu Nabi Musa yang diutus merupakan manusia terbaik ya pada masanya. Jadi yang dipilih menjadi nabi dan rasul yaitu adalah manusia yang terbaik pada masa itu ya. Nah, jadi Nabi Musa juga terbaik pada masa itu. Dilihat dari akhlak ya, kemudian tanggung jawab. Nah, kita bisa melihat bagaimana akhlak ya para nabi dan rasul luar biasa terjaga. Mereka orang-orang yang teguh pendiriannya ya untuk senantiasa lurus di jalan Allah. Nah, tidak terpengaruh dengan bisikan hawa nafsu maupun syaitan ya. Itulah karakter orang-orang yang teguh pendirian, yang patut ya menjadi contoh teladan bagi kita. Dan contoh terbaik Allah jamin itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini bagi kita tidak ada keraguan ya, bagi orang yang beriman. Nah, maka kita harus yakin ya, saya yakin-yakinnya
bahwa firman Allah ya, risalah Allah itulah yang akan membawa keselamatan, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang Allah jamin ya akan membawa kita keselamatan. Walaupun zaman ini sudah berganti, sudah berbagai macam modelnya saat ini ya, mau sehancur apapun zaman, maka tetaplah kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, karena itulah yang Allah jamin untuk memberikan kita keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan jaminan kebahagiaan ya, bukan hanya di akhirat, di dunia pun Allah akan jamin kebahagiaan dan kesuksesan ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini dengan keimanan ini maka kita wajib bersyukur, karena nikmat iman ini merupakan karunia yang terbesar ya, karunia yang tertinggi dari Allah adalah karunia keimanan. Kita bersyukur diberikan Allah karunia yang berupa iman ya, kemudian Islam ini. Karena itu di sini cara mensyukuri ya nikmat iman dan Islam ini tentunya kita rawat dengan baik ya, iman yang sudah dikaruniakan Allah ini. Jangan sampai iman kita ini sakit ya, apalagi kalau sampai mati imannya, apalagi sampai iman itu lepas dari diri kita. Maka itulah kezaliman yang terbesar ya, ketika kita membiarkan ya penyakit rohani kalbu kita ini, iman kita ini, sementara kita hanya sibuk misalnya memenuhi kebutuhan fisik ya. Mengenai kebutuhan fisik, misalnya kita mau keluar berapapun ya, kalau sampai ada yang sakit misalnya nih, kanker atau apapun misalnya, sampai operasi ratusan juta pun tidak peduli gitu. Tapi perkara iman kadang kita lalai ya. Mau melangkah ke majelis ilmu saja berat sekali, padahal majelis ilmu itulah cara untuk menjaga kesehatan iman kita, makanan dari ruh kita. Nah, sebagaimana fisik, kalau kita tidak kasih makan itu juga akan sakit. Begitu juga ruh ya, iman kita ini perlu diberi makan, dipupuk, disuburkan. Bahkan menurut para ulama ya, keperluan kita terhadap ilmu, nah untuk merawat iman ini nantinya lebih penting bahkan dari kebutuhan pokok. Karena kalau makan kita bisa 3 kali sehari, pagi, siang, sore, itu sudah cukup ya. Tapi kalau ilmu, maka itu kita perlukan setiap hembusan napas kita. Ketika kita mau bangun tidur, bagaimana Rasulullah caranya tidur? Itu dengan ilmu. Supaya aktivitas kita 24 jam itu bernilai ibadah, maka kita harus melakukannya berdasarkan ilmu. Nah, jadi tujuan kita diciptakan, kita harus ingat bahwa ada 2 tujuan ya Allah menciptakan kita. Yang pertama ada di dalam surat Az-Zariyat ya ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian di surat Al-Baqarah ya kalau tidak salah itu, nanti kita cek. Yang kedua yaitu kita menjadi khalifah fil ard. Jadi kita diciptakan itu punya 2 tujuan Allah menciptakan. Jadi kita diciptakan bukan tidak ada maksud ya, bukan hanya main-main begitu saja, tapi ada tujuannya. Yang pertama tadi beribadah kepada Allah, yang kedua adalah menjadi khalifah fil ard. Nah, beribadah itu kita berarti melaksanakan ya semua perintah Allah, larangan Allah. Ketika kita itu niatnya ikhlas, kemudian mengikuti tuntunan Rasulullah, maka itu akan bernilai ibadah atau amal soleh. Dan khalifah fil ard artinya kita disuruh memberikan manfaat ya bagi alam, seluruh alam dan isinya, menjadi rahmatan lil alamin. Jadi bahkan ulama mengatakan kalau kita hidup tidak bermanfaat, lebih baik kita mati saja ibaratnya ya. Karena manusia yang terbaik di sisi Allah itu adalah yang banyak memberikan manfaat. Karena itu apapun ya yang Allah takdirkan dari profesi kita harus optimalkan, harus maksimalkan untuk menebar manfaat. Baik menjadi ibu rumah tangga, ya menjadilah ibu yang baik, yang bisa menuntun anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, ataupun menjadi ada profesi lain misalnya pedagang atau pekerja dan seterusnya, maka kita lakukan yang terbaik karena Allah. Jadi bukan karena yang lain-lain. Kita harus fokus setiap yang kita lakukan, walaupun hakikatnya itu misalnya pekerjaan dunia seperti misalnya berdagang. Namun ketika kita niatnya karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah, maka semua itu nantinya akan bernilai ibadah.
Nah, itulah tujuan kita. Jadi kita harus ingat jangan sampai kita salah arah gitu ya, tidak mengikuti aturan Allah. Jadi di sini perintah dari ayat pertama, kita disuruh mengikuti risalah Allah yaitu Al-Qur'an dan sunnah ya pada saat ini yang Allah jamin kebenarannya. Jadi pada hakikatnya semua kisah-kisah ini kita kembalikan lagi ya kepada kita. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an itu walaupun misalnya yang diseru di situ adalah Nabi Musa ya dan kaumnya, namun pada hakikatnya itu adalah kepada kita kembali ya. Jadi kita seakan-akan menerima apa yang Allah syariatkan kepada kita langsung. Nah, kemudian tadi berpegang teguh dan bersyukur tadi ya. Nah, bentuk wujud syukur kita peliharalah iman dan terus kita tingkatkan amal soleh supaya mudah-mudahan sampai akhir hayat ya iman kita ini terus terjaga di dalam kalbu kita sehingga kita dipanggil ya dalam kondisi Allah ridha ya, Allah memberikan rahmat magfirah dan mudah-mudahan akhir semua kita adalah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian di ayat selanjutnya di ayat 145, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan likulli syai' fahuzha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Dan kami telah tuliskan Musa pada lauh-lauh atau Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa firman Allah ya terkumpul di dalam lauh-lauh ya yang dikatakan ulama itu kepingan-kepingan ya. Waktu itu Taurat ada yang ditulis di batu, di kayu dan lain-lain ya. Yang itulah dikatakan ya kita kenal sebagai kitab Taurat. Dan kitab yang Allah turunkan itu adalah sebagai pelajaran, di sini Allah jelaskan, dan penjelasan untuk segala hal. Nah, jadi Al-Qur'an ini benar-benar ya kalau kita sekarang karena Al-Qur'an ya menjadi pedoman kita, pelajaran ya. Jadi kalau apa-apa yang telah lalu terjadi itu menjadi pengalaman ya di masa lalu umat-umat terdahulu, jangan sampai kita mengulangi kalau di situ merupakan kesalahan. Nah, kalaupun ada pelajaran-pelajaran yang baik, maka kita ikuti. Dan juga menjelaskan segala hal. Nah, jadi tidak ada yang tidak diatur ya di dalam Al-Qur'an. Tidak ada satupun perkara yang tidak diatur Allah. Bahkan cara minum saja ya itu diatur kan ibu-ibu. Cara minum itu kita tidak boleh kalau bisa satu napas begitu ya, tidak berlama-lama ya. Apalagi kalau sampai gluk-gluk-gluk gitu kan tidak sesuai ya sunnah Rasul. Nah, jadi perkara yang kecil pun diatur, tidak ada yang luput supaya tadi 24 jam kita itu semuanya bisa bernilai ibadah ketika kita mengikuti tuntunan ya dari Allah maupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu kalau kita mau mencari perkara baik masalah rumah tangga misalnya atau masalah dalam bermuamalah dalam kehidupan, maka carilah di Al-Qur'an ya, di dalam hadis, di dalam sunnah Rasul ya, semua itu akan ada solusinya. Nah, kalaupun kita belum menemukannya, kita bisa bertanya ya kepada orang yang lebih paham, karena Allah sudah menjamin semua perkara ya, segala hal itu sudah dijelaskan ya di dalam kitab-kitab ya sesuai dengan zamannya tadi. Jadi kalau zaman Nabi Musa, Allah juga memberikan tuntunan yaitu di dalam kitab Taurat. Kemudian kembali Allah tegaskan berpegang teguhlah kepadanya. Nah, jadi itulah ya perintah Allah bagaimana kita memegang teguh isi Al-Qur'an ini, jangan sampai kita berlepas diri ya dari tuntunan Al-Qur'an. Suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Nah, artinya kita perlakukanlah dengan sebagaimana ya Al-Qur'an ditujukan. Jadi kita juga dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an, kita usahakan mempelajari adab-adab ya dalam mempelajari Al-Qur'an. Karena itu juga bagian dari kesungguhan kita ya untuk mengagungkan firman Allah. Kemudian di sini
aku akan memperlihatkan, kata Allah ya, kepadamu negeri orang-orang fasik. Artinya di sini Allah memperlihatkan negeri orang-orang fasik ya, seperti kaum Fir'aun ya, kemudian kaum Ad, kaum Samud, yang dimana Allah hancurkan ya akibat kejahatan ya dan kefasikan mereka. Nah jadi kita juga di Indonesia juga sering Bu ya melihat bencana, kadang ya di balik bencana ternyata ditelusuri di situ memang terjadi kemaksiatan yang sudah merajalela. Jadi pernah ada juga yang dikabarkan di YouTube itu ya, seperti banjir bandang ya di daerah Jawa Barat, itu pernah dikabarkan di sungai itu sampai meluap ya, menghancurkan, kemudian menelan banyak korban. Ternyata ada yang bercerita ya, masyarakat sana ya, ternyata sungai itu sering dijadikan pembuangan bayi-bayi hasil aborsi ya. Jadi ada suatu kampung itu memang katanya di sana banyak sekali terjadi aborsi karena pergaulan bebas anak-anak muda itu seakan-akan menjadi hal yang lumrah ya, dibiarkan begitu. Akhirnya sungai itu tempat pembuangannya, dan disitulah Allah tunjukkan ya kuasa Allah, akhirnya sungai itulah meluap yang akhirnya menelan ya banyak korban. Nah jadi di balik bencana itu kita jangan buru-buru ya menyalahkan alam, karena di balik bencana itu pada hakikatnya Allah memberikan ini tadi pelajaran ya bagi kita untuk kembali ya kepada Allah. Jadi teguran ya sebenarnya. Dan bagi orang-orang yang zalim tentunya sebagai azab. Nah, bagi orang-orang yang beriman itu sebagai teguran, sebagai ujian ya, supaya kita kembali ke jalan yang lurus. Nah, jangan sibuk saja kadang menyalahi alam gitu yang disalahkan, padahal semua kejadian itu tidak luput dari rencana Allah ya, akibat kezaliman manusia sendiri. Nah dari situlah kita tadi diperlihatkan bagaimana akhir dari orang-orang yang berbuat fasik ya, berbuat kejahatan, kemungkaran, pasti Allah akan binasakan ya, baik di dunia bahkan sampai di akhirat. Kemudian di ayat 146, Sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabilar rusydi la yattakhizuhu sabila wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhizuhu sabila Zalika bi'annahum kazzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka selalu lengah terhadapnya. Nah, jadi kita hati-hati sekali, ini ancaman Allah ya bagi orang yang sombong ya. Nah, jadi yang punya kesombongan di muka bumi tanpa alasan yang benar, kata Allah, karena memang tidak pantas ya manusia itu untuk sombong. Kesombongan itu hanya layak bagi Allah, karena kita itu tidak ada apa-apanya. Semua yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki pada hakikatnya karena karunia Allah. Jadi tidak layak bagi manusia untuk sombong. Nah, jadi ketika muncul kesombongan ya, merasa sudah hebat ya, merasa sudah misalnya kaya, dia merasa kekayaannya itu karena kepintarannya, seperti Qarun ya, dia merasa karena itu dia pintar berbisnis, dia pintar gitu ya mengelola harta sehingga dia kaya. Nah, dia tidak sadar bahwa kekayaan itu adalah titipan ya, karunia dari Allah. Ataupun misalnya jabatan, nah dengan jabatan maka dia salah gunakan ya untuk bermaksiat. Nah, jadi itulah kesombongan ya, kesombongan itu bentuk melawan ya perintah Allah. Dan kalau sudah muncul kesombongan ini hati-hati sekali ya, akhirnya Allah palingkan ya hatinya. Jadi hatinya itu sudah mengeras membatu. Ini bahaya sekali ya kalau hati sudah keras membatu ya, maka ketika melihat tanda kekuasaan Allah, mereka tetap tidak akan beriman, kata Allah di sini.
Nah, mereka melihat jalan yang membawa petunjuk juga tidak mau peduli ya, tidak mau menempuhnya. Namun jalan kesesatan yang mereka pilih. Nah, jadi hati-hati sekali ya. Akibat dari kesombongan tadi ya. Apalagi nih orang-orang kadang merasa sudah paham ilmu, sudah banyak ilmu gitu, nggak mau mengaji ya, nggak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu. Itu salah satu ya dari bentuk kesombongan ketika sudah merasa banyak ilmu, sudah merasa hebat sehingga dia tidak merasa perlu lagi untuk belajar. Padahal kita melihat ya ulama-ulama zaman dulu Bu, ada yang sehari itu sampai 20 majelis dia hadiri sehari itu. Seperti Imam Nawawi dikabarkan itu 20 lebih majelis yang dihadiri setiap hari. Nah, kalau kita cuma satu kali seminggu tidak sempat, itu betapa kita sangat zalim sebenarnya ya, karena sekelas Imam Nawawi ya yang mensyarah hadis ya, beberapa diantaranya kan Riyadhis Shalihin ya, kemudian juga kitab-kitab yang lain banyak sekali ya yang beliau karang ya, ilmunya luar biasa tinggi. Namun mereka tidak kurang ya dari 20 majelis beliau datangi setiap hari itu. Jadi kalau kita cuma sekali seminggu tidak bisa meluangkan waktu, kita hati-hati ya, karena menuntut ilmu itu kan wajib hukumnya. Jadi namanya wajib, hukumnya sama seperti sholat. Ketika kita meninggalkan, maka kita juga nanti akan dikenai dosa besar. Nah, jadi kita harus memang bersungguh-sungguh tadi di sini ya, bersungguh-sungguh dalam hal menuntut ilmu karena wajib. Nah, karena inilah yang akan menumbuhkan tadi ya, akhirnya mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, karena lengah tadi. Nah, akibat kelengahan ya, tidak paham ayat-ayat ya, baru sedikit diberikan petunjuk ya, dia sudah menolak tadi ya, diberikan jalan menolak, justru kesesatan yang dipilih. Nah, bukan jalan-jalan yang Allah tunjuki. Ya, hati-hati sekali, akhirnya mencari pendidikan anak, sibuk melihat pendidikan ala barat misalnya, sementara dia mengabaikan ya pendidikan Islam yang sudah Allah jamin di situ akan kebahagiaan dan kesuksesan, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Itulah tadi orang-orang yang lengah, kata Allah ya, bahkan ada yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Nah, jadi benar-benar di sini kita harus menata hati kita untuk senantiasa rendah hati ya, tawadu, jangan pernah ada bibit-bibit kesombongan. Nah, karena kesombongan itu murka Allah ya sangat besar yang mengakibatkan hati mengeras, membatu, yang akan memalingkan kita dari hidayah. Jadi tertutuplah hidayah ya, akhirnya tidak bisa menerima kebenaran ya, justru kesesatan terus yang dia tempuh. Nah, itu yang bahaya sekali kalau sudah Allah murka, hatinya keras, itu yang kita takuti ya. Kemudian di ayat 147, walladzina kazzabu biayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami dan mendustakan adanya pertemuan akhirat, sia-sialah amal mereka. Mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi di sini orang yang mendustakan ya tanda-tanda kekuasaan Allah, mendustakan adanya pertemuan akhirat, maka amal mereka akan sia-sia. Nah, mereka akan dibalas sesuai dengan yang dikerjakan. Nah, jadi kita patut ya senantiasa muhasabah, introspeksi, amalan apa yang sudah kita siapkan untuk hari akhir kita, bekal apa yang sudah kita siapkan. Kita koreksi lagi bagaimana sholat kita selama ini, apakah sudah khusyuk, sudahkah kira-kira Allah terima. Takut sekali, mungkin banyak sekali ibadah kita yang mungkin belum layak diterima Allah. Karena itu kita senantiasa semangat ya untuk mengisi setiap waktu kesempatan kita untuk senantiasa melakukan amal soleh. Kita tidak tahu amalan mana yang Allah terima, yang Allah ridai. Karena itu dari sini kita artinya dari ayat ini ya, jangan sampai tanda-tanda kekuasaan Allah itu sudah banyak di depan mata kita ya, sudah melihat
berbagai fenomena, kejadian-kejadian yang terjadi pada saat ini, apapun itu bentuk tanda-tanda kekuasaan Allah agar kita semakin ya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi harusnya ketika kita melihat fenomena kemarin ya, bukan hanya tua, yang muda bisa mati ya, tidak menunggu tua ya. Kemarin sekitar 100 berapa kemarin ya, sudah hampir 200-an ya meninggal ya di stadion itu. Nah, itu umur 12 sampai 17. Jadi kita tidak usah menunggu nanti ya. Sekarang kalau kita ada kesempatan, setiap menit detik harus kita sungguh-sungguh ya mengisinya dengan amal soleh. Dan perlu kita waspadai juga, jangan sampai amal-amal kita ini tidak ikhlas, kemudian cacat ya. Kalaupun misalnya ada kekurangan, maka kita banyak-banyak istighfar ya. Kita banyak-banyak tutupi dengan banyak-banyak istighfar dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya, seperti Nabi Yunus ya. Doa itu sangat bagus juga ya, mungkin menjadi kafarat ya kekurangan-kekurangan kita, karena kita menyadari kita ini memang zalim ya, kadang kita yang kurang ilmu, kita yang kurang baik ya, sehingga belum bisa memberikan yang terbaik. Tapi kita berharap dengan Maha Rahman Rahimnya Allah menerima ya amal-amal kita. Nah, jangan sampai sia-sia kata Allah di sini ya. Ini sia-sia bagi orang-orang yang mendustakan tadi tanda-tanda kekuasaan Allah, dan juga mereka berbuat ya bukan karena Allah. Nah, jadi yang dilihat Allah itu hati kita. Apakah benar hati kita ini melakukan amal itu ikhlas karena Allah? Orang bisa saja ya berkata-kata bagus sekali ya, kemudian tampak zahirnya bagus, tapi yang Allah nilai yang di dalam hati. Apakah hatinya benar-benar ikhlas? Apakah dia berbuat benar-benar karena Allah? Itu tidak ada yang bisa dibohongi ya. Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita. Nah, karena itu kita harus benar-benar tadi niatkan ikhlas mencari ridha Allah semata ya dalam setiap amal-amal kita. Kemudian di ayat 148, وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ. Dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh atau bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, itulah gambarannya kaumnya Nabi Musa. Ternyata setelah Nabi Musa pergi ya untuk menerima wahyu. Nah, jadi Nabi Musa untuk menerima wahyu itu pergi ya sekitar, memang waktu itu sekitar 30 hari dijanjikan ya, namun ternyata Allah menambah 10 hari lagi. Nah, jadi pas hari ke-30 itu mereka sudah gelisah ya, kok Nabi Musa belum datang gitu ya. Nah, padahal Allah ternyata ya sekehendak Allah ya, kalau Allah ingin menambah maka yang namanya kita harus tetap menunggu ya. Nah, ternyata mereka tidak sabar ya menunggu Nabi Musa datang, maka mereka justru membuat sesembahan ya, yaitu tadi patung anak sapi yang dibuat dari perhiasan-perhiasan emas yang mereka miliki, dikumpulkan ya, kemudian dibentuk patung anak sapi. Dan di situ dikatakan bisa bersuara karena mereka buat ada lubang-lubang semacamnya begitu ya, yang bisa menyebabkan angin itu bisa masuk ya. Jadi suara itu karena ada angin gitu ya yang masuk sebenarnya, karena yang namanya benda mati sini Allah tegaskan mereka tidak dapat berbicara ya, dan tidak juga dapat menunjukkan jalan. Jadi jangan sampai manusia itu menyembah ya tadi benda-benda atau apapun yang dianggap memiliki kekuatan ya, kekuatan gaib. Nah, jadi kadang bisa jadi orang mengagung-agungkan keris, kadang ya karena bisa bergerak. Nah yang namanya jin ya, makhluk halus, makhluk gaib ya, temannya setan, iblis, itu bisa saja mereka dengan segala cara ya membuat kita akhirnya seakan-akan ya melihat bergerak dan seterusnya. Karena Allah jelaskan di sini
Yang namanya benda mati tadi tidak dapat tentunya berbicara, apalagi memberikan jalan atau petunjuk ya, atau dengan kekuatannya memberikan kebaikan, itu tidak akan mungkin. Nah, maka orang-orang yang seperti ini ya, yang mengadakan sesembahan ya selain Allah, atau meyakini ada kekuatan lain ya selain kekuatan Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Ini Allah sendiri yang menyatakan ya, kalau sudah Allah menyatakan zalim berarti sangat buruk ya perbuatan itu. Jangan sampai terjadi ya kepada kita. Nah, jadi ini perlu kita pelajari lebih lanjut ya, mungkin tentang Samiri. Ini juga ada yang menjelaskan Samiri itu sebenarnya apa itu wujud dari ini ya, Dajjal ya, walau alam ya. Jadi ada yang menyatakan Dajjal itu dia memang bisa apa namanya, setiap zaman itu dia bisa masuk ya, menyesatkan. Nah, itu panjang sih ceritanya ya. Jadi Dajjal itu kan sebenarnya sudah ada ya saat ini, namun dia bisa berwujud macam-macam tadi ya, berbentuk Samiri itu diantaranya juga dikatakan dia itu sebenarnya Dajjal ya, walau alam ya. Yang jelas segala sesuatu yang menyesatkan kita dari jalan Allah itu patut kita waspadai, jangan sampai kita ikuti, karena jalan Allah itu sudah sangat terang benderang ya, di dalam Al-Quran sudah sangat jelas. Tidak ada petunjuk yang Allah jamin kebenarannya selain Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Nah, jadi kita harus waspada apapun itu, kalau sumbernya ya tidak jelas, maka jangan kita percayai. Yang wajib kita percayai apa yang Allah jamin, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Kemudian yang terakhir di ayat 149, walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa telah sesat, mereka pun berkata, sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Nah, jadi di sini setelah ya mereka disampaikan, jadi Nabi Musa kembali ya, kemudian meluruskan kembali apa yang mereka lakukan ya, bahwa itu salah ya untuk menyembah tadi patung anak sapi. Maka akhirnya mereka menyesali perbuatannya dan sudah jelas ya bahwa sesat, dan mereka mengatakan, kalau bukan karena rahmat Allah kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Nah, jadi kita bersyukur ya kalau misalnya kita diberikan Allah teguran ya, misalnya dikasih sakit, dikasih musibah, atau apapun ya, dikasih ilmu, kemudian kita paham atas kesalahan kita, kita bertobat, itu merupakan karunia yang sangat besar ya, merupakan rahmat ketika kita sadar dengan dosa-dosa dan kesalahan kita. Nah, karena kalau kita sampai meninggal tidak sadar ya dengan dosa dan kesalahan kita, maka di sini termasuk orang-orang yang rugi ya, yang akan diazab ya. Jadi kalau sampai terbawa mati nih dosa-dosa ya, tidak ditobati selama hidup, maka itu nanti akan menjadi tanggung jawab ya di akhirat. Karena itu jangan pernah kita memandam ya, ada rasa dendam, rasa marah ya, atau apapun, berlapang dadalah ya, memaafkan, kemudian ridho semua dengan takdir Allah. Maka itulah yang terbaik ya, yang akan mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah. Adapun sebaliknya ya, bahkan di dalam kitab yang lain itu dikatakan, seperti kitab Al-Hikam itu ya, tanda-tanda iman itu rusak ya ketika menyimpan rasa dendam ya di hati. Nah, misalnya ada rasa dendam, itu bahaya sekali, apalagi yang mau balas dendam gitu ya. Nah, itu perbuatan yang sangat buruk, itu tanda, bahkan ulama mengatakan tidak beriman itu orang yang ada dendam di hatinya gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita menyimpan ya sakit-sakit yang seperti itu penyakit namanya ya, penyakit hati ya, penyakit hati tadi, rasa dengki, iri ya, marah, kemudian dendam ya, jangan sampai dipelihara, justru harus kita bersihkan ya. Karena kalau kita biarkan ya penyakit-penyakit hati ini, iri, sombong, dengki, dendam ya, ria, ujub ya, penyakit-penyakit hati ini, itulah tadi yang akan membuat hati kita ini keras ya, membatu, yang akhirnya menutupi hidayah. Nah, justru nanti dia akan cenderung menyukai keburukan, menyukai kemaksiatan, menyukai kesesatan.
Karena itulah ya, hati ini mana yang berkuasa, itulah nanti yang akan memerintahkan ya. Kan raja ibaratnya hati kita ini. Jadi nanti akan memerintahkan mata kita lihat yang buruk, mulut kita berkata yang buruk ya kalau dia buruk. Nah, demikian tadabbur kita pada hari ini. Semoga Allah ya menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah ya dalam kebenaran. Semoga senantiasa Allah memberikan rahmat ya, maghfirah dan ridanya, serta menunjukkan kita pada jalan yang lurus, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan karunia berupa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu-ibu, karena waktu jualah, marilah bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, menundukkan hati kita. Marilah kita awali dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.